Pernah gak kamu mencintai seseorang begitu dalam, tapi entah kenapa segalanya terasa sulit? Kamu sudah berusaha mendekat, sudah tulus menunjukkan rasa, tapi tetap saja hal itu tidak membuahkan hasil. Mungkin kamu juga akan bertanya-tanya, kenapa harus sesakit ini? Kenapa selalu ada halangan ketika hendak memilikinya? Seolah-olah semesta tidak meridhoi hubunganku dengannya. Jika kamu sedang dalam posisi ini, bersyukurlah. Karena ini pertanda baik, hanya saja kamu belum tahu atau bahkan tidak menyadarinya. Dan di video ini, kita akan membahasnya lebih jauh, mulai dari kacamata psikologi, spiritualitas, hingga kepercayaan masyarakat, yang akan membuat kamu melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Karena bisa jadi Tuhan tidak sedang menjauhkan, tapi sedang menyelamatkanmu. 1. Perspektif Law of Attraction. Menurut Law of Attraction atau hukum ketertarikan, apapun yang kamu pikirkan dan rasakan secara konsisten akan tertarik ke dalam hidupmu. Namun seringkali apa yang kamu inginkan tidak langsung terwujud. Dan dalam konsep ini, penundaan bukan berarti penolakan, melainkan suatu rencana besar yang telah disiapkan semesta untukmu. Ketika kamu sulit memiliki seseorang yang kamu inginkan, itu bukan berarti kamu tidak berjodoh dengannya. Bisa jadi semesta sedang menyelaraskan keadaan, mengatur waktu yang tepat, atau bahkan membantu kamu dan dia agar sama-sama siap. Jadi jika sekarang kamu belum memilikinya, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang dilindungi dari hubungan yang belum seimbang, dan diarahkan ke arah yang lebih baik. Kabar baiknya adalah, selama kamu tetap menjaga energi positif, tidak menyerah pada keraguan, dan terus bertumbuh, maka apapun yang selaras dengan energimu akan mendekat pada waktunya, termasuk cinta yang kamu harapkan. Jadi, sulitnya memiliki dia saat ini bukan akhir dari cerita. Justru itu bisa menjadi fase penting yang memperkuat keyakinan dan menata hidupmu agar bisa menyambut hubungan yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih membahagiakan. 2. Perspektif spiritualitas. Dalam banyak ajaran spiritual, ada keyakinan mendalam bahwa segala sesuatu terjadi atas izin dan dalam pengawasan kekuatan yang lebih tinggi. Artinya, ketika kamu merasa sulit memiliki seseorang, bisa jadi itu bukan karena kamu tidak pantas untuknya, melainkan karena kamu sedang dilindungi. Penundaan dalam hubungan seringkali dianggap sebagai bentuk kasih sayang dari semesta. Apa yang terlihat indah dari luar belum tentu baik untuk perjalanan batin dan pertumbuhanmu. Bisa jadi, jika kamu terlalu cepat bersatu dengannya, hubungan itu justru akan membawa luka, kebingungan, atau bahkan menghambat proses perkembanganmu sebagai manusia. Spiritualitas mengajarkan bahwa jiwa kita memiliki perjalanan sendiri, dan dalam perjalanan itu, tidak semua orang yang kita cintai harus kita miliki. Justru dari rasa sakit, penantian, dan keterpisahan itulah jiwa kita belajar banyak hal. Itulah mengapa jika kamu sulit memiliki seseorang dianggap sebagai kabar baik. Karena jika kamu belum memilikinya, itu berarti kamu sedang dijauhkan dari sesuatu yang belum waktunya. Dan saat waktunya tepat, semesta akan memudahkan segalanya tanpa kamu harus memaksakan apapun. Sebaliknya, jika bukan dia, kamu tetap akan bersyukur karena telah diselamatkan dari sesuatu yang tidak sejalan dengan pertumbuhan jiwamu. 3. Perspektif takdir dan jodoh. Dalam banyak tradisi kepercayaan, terutama dalam pandangan ketuhanan atau takdir, ada keyakinan bahwa segala sesuatu dalam hidup sudah ditakdirkan, termasuk siapa jodoh kita dan kapan waktunya tiba. Jika saat ini kamu merasa sulit memiliki seseorang, bisa jadi itu bukan penolakan, melainkan penundaan yang penuh maksud. Kabar baiknya, apa yang tampak sulit hari ini seringkali adalah hal besar yang sedang dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Terkadang, seseorang yang kamu cintai memang ditakdirkan untukmu, tapi waktunya belum sekarang. Atau bisa jadi kamu sedang diarahkan ke orang yang jauh lebih baik, tapi belum kamu temui. Dalam skenario takdir, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan sesuatu yang memang ditakdirkan untukmu. Jika bukan dia, maka akan datang yang lebih sesuai. Tapi jika memang dia, semesta pasti akan mempertemukan kalian di saat yang paling tepat.
Jadi, sulitnya memiliki dia hari ini bukan akhir dari cerita, tapi mungkin ini adalah babak awal dari kisah yang lebih besar. Kisah yang sedang ditulis oleh tangan takdir dengan sangat teliti. Dan itu selalu menjadi kabar baik bagi siapapun yang percaya dan sabar. 4. Perspektif pengembangan diri. Ketika kamu sulit memiliki seseorang, seringkali fokusmu hanya tertuju pada kecewa, kehilangan, atau kegagalan. Tapi dari sudut pandang pengembangan diri, situasi ini justru bisa menjadi fase penting yang membentukmu menjadi versi dirimu yang lebih matang dan kuat secara emosional. Perasaan ingin memiliki seseorang namun tidak bisa akan membawamu pada proses refleksi diri yang dalam. Mungkin kamu mulai bertanya, apa yang membuatku begitu terikat padanya? Apakah ini cinta atau ketergantungan emosional? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mendorongmu untuk mengenal dirimu lebih dalam. Inilah momen di mana kamu belajar untuk mencintai tanpa harus memiliki, memberi tanpa harus dibalas, dan bertumbuh tanpa harus ditemani. Lebih dari itu, rasa sakit karena sulit memiliki seseorang juga mengajarkanmu tentang ketahanan hati. Kamu belajar untuk bangkit, berdamai dengan kenyataan, dan tetap berjalan meski tanpa seseorang yang kamu harapkan. Dan kemampuan untuk bertahan inilah yang menjadi pondasi dalam membangun kehidupan yang lebih sehat, baik dalam hubungan, karir, maupun perjalanan spiritualmu. Itulah sebabnya ini adalah kabar baik, karena kamu tidak sedang gagal, kamu sedang ditempa, dan siapapun yang pernah ditempa oleh perasaan sulit memiliki, akan menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. 5. Teori kelangkaan. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut scarcity principle atau prinsip kelangkaan. Prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu akan terasa lebih berharga ketika keberadaannya terbatas atau sulit didapatkan. Hal ini berlaku bukan hanya pada benda atau kesempatan, tapi juga pada hubungan antar manusia. Ketika kamu merasa sulit memiliki seseorang, sebenarnya otakmu sedang menilai bahwa orang tersebut memiliki nilai yang tinggi. Kenapa? Karena dia tidak mudah didekati, tidak memberikan sinyal secara gamblang, atau memiliki kualitas yang membuat banyak orang tertarik. Ini memicu rasa penasaran dan keterikatan yang lebih kuat, karena sesuatu yang langka secara alamiah akan memicu respon emosional yang lebih intens. Namun yang menarik, kondisi ini bukan hanya tentang dia, tapi tentang dirimu sendiri. Ketika kamu tertantang untuk mendapatkan seseorang yang terasa tidak mudah, kamu akan cenderung memperbaiki diri. Ini adalah efek positif dari prinsip kelangkaan yang tidak hanya membuat orang tersebut terasa bahagia, tapi juga membuat kamu bertumbuh selama prosesnya. Inilah mengapa sulit memiliki seseorang bisa menjadi kabar baik. Karena dalam proses mengejar atau menginginkan dia, kamu menemukan versi terbaik dalam dirimu sendiri. Dan seringkali, itulah pencapaian yang jauh lebih penting daripada sekedar memilikinya. 6. Perspektif neuropsikologi. Dari sudut pandang neuropsikologi, keinginan yang kuat, termasuk rasa ingin memiliki seseorang, sangat berkaitan erat dengan sistem dopamin di otak. Dopamin adalah zat kimia yang berperan dalam menciptakan rasa antusias, fokus, motivasi, dan kegigihan. Menariknya, dopamin tidak dilepaskan saat kamu mendapatkan sesuatu, tapi saat kamu mengejarnya. Artinya, ketika kamu sulit memiliki seseorang, tapi tetap memikirkannya atau hanya membayangkannya, otakmu sedang dalam mode pencapaian. Ini adalah fase yang sangat kuat untuk pembentukan mental. Kamu jadi lebih gigih, lebih kreatif dalam mencari cara mendekatinya, dan lebih sadar akan nilai diri. Kamu mulai memperhatikan penampilan, meningkatkan komunikasi, hingga membangun percaya diri. Inilah kabar baiknya. Proses ini bukan hanya tentang dia, tapi tentang bagaimana kamu mengaktifkan potensi terbaik dalam dirimu sendiri. Bahkan jika pada akhirnya kamu tidak bersamanya, kamu tetap menang, karena kamu telah tumbuh, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi hubungan yang lebih sehat di masa depan. Jadi, dari kacamata otak dan sistem motivasi, sulit memilikinya bukan kegagalan, tapi sebuah pelatihan emosional dan mental yang akan sangat bermanfaat dalam banyak aspek hidupmu. 7.
Perspektif psikologi Jungian. Dalam teori psikologi Carl Jung, ada konsep penting yang disebut projection dan the shadow self. Ketika kamu jatuh cinta pada seseorang, terutama seseorang yang sulit untuk dimiliki, bisa jadi itu bukan sekedar keterikatan biasa. Carl Jung percaya bahwa kita seringkali memproyeksikan sisi-sisi dari diri kita yang tersembunyi ke orang lain, terutama pada sosok yang membuat kita terpesona. Artinya, orang yang kamu cintai tapi sulit dimiliki, itu mungkin mencerminkan kualitas yang sebenarnya ada dalam dirimu, tapi belum kamu sadari atau terima. Misalnya, kamu melihat dia sebagai sosok yang kuat, percaya diri, atau mandiri. Dan itu bisa jadi adalah kualitas yang ingin kamu miliki, atau pernah kamu abaikan dalam dirimu sendiri. Inilah kabar baiknya. Rasa sakit karena tidak bisa memilikinya justru membuka pintu untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya. Kamu terdorong untuk mengevaluasi diri, menyembuhkan luka lama, dan menyatukan bagian-bagian dari kepribadianmu yang selama ini tersembunyi. Cinta yang tampak tidak berbalas bisa menjadi momen transformasi. Dari hanya mencintai orang lain, menjadi mencintai dan menerima dirimu sendiri secara utuh. Jadi, dari sudut pandang Jungian, sulit memilikinya bukanlah akhir, melainkan pintu masuk menuju penyembuhan batin dan pertumbuhan jiwa yang lebih dalam. 8. Kepercayaan masyarakat. Dalam banyak kepercayaan masyarakat, terutama di budaya timur seperti Indonesia, diyakini bahwa jika seseorang sulit untuk dimiliki meskipun sudah berusaha, bisa jadi itu tanda bahwa dia bukan jodohmu yang sebenarnya. Ada keyakinan kuat bahwa jodoh itu tidak akan pernah tertukar, dan jika seseorang memang ditakdirkan untukmu, hubungan itu akan dipermudah, bukan dipersulit. Sebaliknya, jika kamu terus dipertemukan dengan hambatan, keraguan, bahkan penolakan, masyarakat sering menafsirkan itu sebagai bentuk perlindungan dari Tuhan. Karena ada kemungkinan besar bahwa orang tersebut bukan bagian dari takdir baikmu. Bisa jadi dia akan melukaimu di masa depan, atau kamu akan kehilangan arah jika memaksakan hubungan dengannya. Kabar baiknya, kepercayaan ini mengajarkan bahwa penolakan bukan akhir dari cinta, melainkan cara semesta menjaga dan mengarahkanmu menuju sosok yang lebih tepat. Jadi ketika kamu sulit memilikinya, bukan berarti kamu gagal, tapi bisa jadi kamu sedang dijauhkan dari orang yang tidak akan baik untukmu. Dan ini bertujuan demi seseorang yang benar-benar ditakdirkan untukmu.